warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan dan rahmat-Nya sehingga kita masih sempat melakukan diskusi pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah kehinaan menuju puncak kemuliaan seperti saat ini. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai disiplin kerja, di mana anggotanya terdiri atas yang pertama Fitrianti Abidin, yang kedua Nur Nadia Hamka, yang ketiga Nur Mukarrama M, dan yang keempat Nur Insania M. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Nur Nadia Hamka. Materi yang pertama adalah pengertian disiplin kerja. Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan kerjasama yang serasi dalam tim kerja dan kesadaran yang tinggi bagi setiap anggota organisasi untuk bekerja sama secara bersungguh-sungguh, serta patuh terhadap peraturan yang telah disepakati. Secara umum, kedisiplinan seseorang dapat dilihat dari perilaku orang tersebut dalam menjalankan tugasnya. Secara lebih mendalam, kedisiplinan memuat dimensi sikap yang melibatkan mental seseorang. Ada beberapa definisi tentang disiplin yang dikemukakan oleh ahli. Yang pertama, menurut Mangkunagara. Menurut Mangkunagara, disiplin kerja adalah pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Sedangkan menurut Rival, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku karyawan terhadap peraturan organisasi. Niat dapat diartikan sebagai keinginan untuk berbuat sesuatu atau kemauan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan. Sikap dan perilaku dalam disiplin kerja ditandai oleh berbagai inisiatif, kemauan, dan kehendak untuk mentaati peraturan. Artinya, seseorang yang dikatakan memiliki disiplin yang tinggi tidak semata-mata taat dan patuh pada peraturan secara kaku dan mati, namun juga mempunyai kehendak atau niat untuk menyesuaikan diri dengan peraturan organisasi. Disiplin kerja yaitu suatu proses tindakan yang akan mengendalikan perilaku seseorang yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada perusahaan atau organisasi tersebut. Dan yang kedua, pentingnya kedisiplinan kerja. Menurut Hasibuan, disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap manajer selalu berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin yang baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya jika para bawahannya berdisiplin baik. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik bagi perusahaan. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi dan efektivitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kedisiplinan karyawan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah aspek-aspek disiplin kerja. Amriati dan kawan-kawan dalam anggaran ini tahun 2008 menyebutkan aspek-aspek disiplin kerja, yaitu pertama, kehadiran. Seseorang dijadwalkan untuk bekerja harus hadir tepat pada waktunya.
tanpa alasan apapun. Kemudian yang kedua, waktu kerja. Waktu kerja merupakan jangka waktu saat pekerja yang bersangkutan harus hadir untuk memulai pekerjaan, waktu istirahat dan akhir pekerjaan. Mencetak jam kerja pada kartu hadir merupakan sumber data untuk mengetahui tingkat disiplin waktu karyawan. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap perintah. Kepatuhan yaitu jika seseorang melakukan apa yang dikatakan kepadanya. Kemudian kepatuhan terhadap aturan. Serangkaian aturan yang dimiliki perusahaan merupakan tuntutan bagi karyawan agar patuh sehingga dapat membentuk perilaku yang memenuhi standar perusahaan. Kemudian produktivitas kerja. Produktivitas kerja yaitu menghasilkan lebih banyak dan berkualitas lebih baik dengan usaha yang sama. Kemudian pemakaian seragam. Sikap karyawan terutama lingkungan organisasi menerima seragam kerja setiap 2 tahun sekali. Kemudian disiplin kerja mencakup berbagai bidang dan cara pandangnya. Seperti menurut Guntur pada tahun 1996 ada beberapa sikap disiplin yang perlu dikelola dalam pekerjaan, yaitu pertama, disiplin terhadap waktu. Kemudian kedua, disiplin terhadap target. Ketiga, disiplin terhadap kualitas. Keempat, disiplin terhadap prioritas kerja. Dan kelima, disiplin terhadap prosedur. Adapun kriteria yang dipakai dalam disiplin kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 indikator disiplin kerja, yaitu diantaranya pertama, disiplin waktu. Disiplin waktu di sini dapat diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi kehadiran dan kepatuhan karyawan pada jam kerja. Karyawan melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. Kemudian yang kedua, disiplin peraturan. Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setiap dari karyawan untuk setia terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan ini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan, tata tertib yang telah ditetapkan, serta ketaatan karyawan dalam menggunakan kelengkapan pakaian yang telah ditentukan organisasi atau perusahaan. Kemudian yang terakhir, disiplin tanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah penggunaan atau pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar, serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai karyawan. Baik, saya Nur Mukarrama M akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi disiplin kerja. Yang pertama, besar atau kecilnya pemberian kompensasi. Besar atau kecilnya pemberian kompensasi dapat memengaruhi tenggaknya disiplin. Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku bila ia merasa bahwa kerja keras yang dilakukannya akan mendapatkan belas jasa yang setimpal dengan jerih payah yang telah diberikan untuk organisasi atau perusahaan. Akan tetapi bila ia mendapatkan kompensasi yang tidak memadai, maka usaha atau kerja yang akan dilakukannya akan terganggu. Selanjutnya, tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan. Keteladanan pemimpin sangat penting sekali karena dalam suatu perusahaan atau organisasi semua karyawan akan memerhatikan bagaimana pemimpin menegakkan disiplin dalam dirinya dan bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana dalam organisasi atau perusahaan bila tidak ada peraturan yang tertulis yang pastinya untuk dijadikan pegangan bersama. Disiplin tidak mungkin dapat ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya berdasarkan instruksi lisan saja. Dengan kondisi
dengan adanya aturan tertulis yang jelas, para karyawan akan mendapatkan kepastian mengenai pedoman apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Baik, selanjutnya keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan. Bila ada seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka perlu adanya keberanian dari pemimpin untuk mengambil tindakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dibuatnya melalui tindakan terhadap perilaku interdisipliner sesuai dengan sanksi yang ada. Maka semua karyawan akan merasa terlindungi dan dalam hatinya berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa. Yang selanjutnya, ada tidaknya pengawasan pemimpin. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, perlu adanya pengawasan yang akan mengarahkan karyawan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, ada tidaknya perhatian kepada para karyawan. Pemimpin yang berhasil memberikan perhatian yang besar kepada para karyawannya akan dapat menciptakan disiplin kerja yang baik, karena ia bukan hanya dekat secara fisik, tetapi juga dekat secara batin. Pemimpin yang demikian akan selalu dihormati dan dihargai oleh para karyawannya, sehingga dapat berpengaruh besar terhadap prestasi dan semangat kerja karyawan. Dan yang terakhir, diciptakannya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Kebiasaan-kebiasaan positif itu antara lain yang pertama, saling menghormati bila bertemu di lingkungan kerja. Yang kedua, melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktu sehingga karyawan akan turut bangga dengan pujian tersebut. Yang ketiga, sering mengikutsertakan karyawan dalam pertemuan yang berhubungan dengan nasib dan pekerjaan mereka. Dan yang keempat, memberitahu bila ingin meninggalkan tempat kerja kepada rekan kerja dengan menginformasikan kemana dan untuk urusan apa, walaupun kepada bawahan sekalipun. Jenis-jenis disiplin kerja. Menurut Gerd Terry pada tahun 1993, disiplin kerja dapat timbul dari diri sendiri dan dari perintah yang terdiri dari: pertama, self-imposed disiplin, yaitu disiplin yang timbul dari diri sendiri atas dasar kerelaan, kesadaran, dan bukan timbul atas dasar paksaan. Disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dan merasa telah menjadi bagian dari organisasi, sehingga orang yang tergugah hatinya untuk sadar secara sukarela memenuhi segala peraturan yang berlaku. Yang kedua, command disiplin, yaitu disiplin yang timbul karena paksaan, perintah, dan hukuman serta kekuasaan. Jadi disiplin ini bukan atau timbul karena perasaan ikhlas dan kesadaran, akan tetapi timbul karena adanya paksaan atau ancaman dari orang lain. Dalam organisasi atau perusahaan, yang diinginkan adalah jenis disiplin yang timbul dari dalam diri sendiri atas dasar kerelaan dan kesadaran. Akan tetapi kenyataannya ialah disiplin itu lebih banyak disebabkan adanya paksaan dari luar. Untuk dapat menjaga agar disiplin tetap terpelihara, maka perusahaan atau organisasi perlu melaksanakan pendisiplinan. Selanjutnya, prinsip disiplin kerja. Untuk mengkondisikan karyawan perusahaan agar senantiasa bersikap disiplin, maka terdapat beberapa pendisiplinan sebagai berikut. Yang pertama, pendisiplinan dilakukan secara pribadi. Yang kedua, pendisiplinan harus bersifat membangun. Yang ketiga, pendisiplinan seharusnya dilakukan oleh atasan langsung dengan segera. Yang keempat, keadilan dalam kedisiplinan sangat diperlukan. Yang kelima, pemimpin hendaknya tidak seharusnya memberikan pendisiplinan pada waktu bawahan sedang absen. Yang keenam, setelah pendisiplinan sifat dari pimpinan haruslah wajar kembali. Itulah beberapa prinsip pendisiplinan.
Semua kegiatan pendisiplinan tersebut tentulah harus bersifat positif dan tidak mematahkan semangat kerja para karyawan, juga harus bersifat mendidik dan mengkoreksi kekeliruan agar di masa datang nanti tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.